Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ervina Rahmawati SST/MPH dalam mata kuliah Statistik Inferensial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji Cochrane. Apa itu uji Cochrane? Jadi uji Cochrane ini merupakan salah satu dari uji non-parametrik atau uji komparasi yang merupakan alternatif dari uji ANOVA. Jadi kita lihat tabel di sini. Ini adalah uji dari Cochrane, alternatif dari uji ANOVA. Jadi parametriknya adalah uji ANOVA, sedangkan non-parametrik untuk data kategorik adalah uji Cochrane. Uji Cochrane ini merupakan uji perbedaan atau uji komparasi pada lebih dari 2 sampel yang berhubungan dengan skala data kategorik atau nominal. Kalau skala datanya ordinal, maka pakainya adalah uji Friedman. Sedangkan jika datanya berkategori interval atau rasio, maka memakai uji ANOVA. Nah, uji Cochrane ini digunakan, tadi sudah saya jelaskan bahwa digunakan untuk menguji signifikansi 3 atau lebih himpunan skor atau proporsi atau frekuensi pada sampel berpasangan. Jadi skala data yang digunakan dapat berupa skala nominal seperti sukses dan gagal, ya tidak, sakit sembuh, meningkat tidak meningkat, dan sebagainya. Kemudian kategori tersebut diberikan nilai 0 dan 1. Nah, ini adalah rumus dari uji Cochrane. Q sama dengan dalam kurung K-1 dalam kurung, kemudian kurung kurawal K sigma GJ min sigma LI kuadrat dibagi K sigma LI dikurangi sigma LI kuadrat. K di sini merupakan jumlah perlakuan. Penentuan hipotesisnya, H0 ditolak jika Q hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Jadi nilai Q hitungnya nanti dibandingkan dengan nilai X kuadrat tabel. Atau jika menggunakan uji SPSS, maka hasilnya adalah p-value kurang dari alfa. Kemudian cara menentukan X kuadrat tabel ini dengan mencari nilai alfa. Biasanya kita menggunakan nilai alfa ini adalah 0,05 dan nilai DK, di mana rumus DK adalah K-1. K tadi adalah jumlah perlakuannya. Ini adalah gambaran dari X kuadrat tabel. Jadi misalnya tadi DF-nya atau degree of freedom atau nama lainnya adalah derajat kebebasan, DK-nya misalnya 1, kemudian alfanya 0,05, maka nilai X kuadrat tabel adalah 3,84. Ada yang menyatakan juga 3,841. Sama saja. Contoh, saya membuat contoh perbedaan penerapan 4 metode pembelajaran dalam meningkatkan nilai mata kuliah epidemiologi. Jadi ada metode perlakuannya ada 4. Yang pertama adalah ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga discovery learning, yang keempat adalah studi kasus. Kategorinya yaitu 0 tidak meningkat, 1 meningkat. Jadi kita ingat bahwa tadi untuk uji Cochrane ini kategorinya adalah nominal, skala data nominal dengan 2 kategori saja, maka di sini saya membuat kategorinya hanya 0 tidak meningkat dan 1 meningkat. Subyek penelitiannya karena ini adalah sampel berpasangan, maka kita menggunakan satu kelompok subyek penelitian atau satu kelompok sampel, tetapi diberikan perlakuan yang berbeda, yaitu yang pertama perlakuannya diberikan ceramah, kemudian dinilai hasilnya seperti apa. Yang kedua diberikan perlakuan diskusi, kemudian kita nilai hasilnya seperti apa. Setelah itu discovery learning, kemudian kita nilai lagi hasilnya seperti apa, dan yang terakhir adalah studi kasus pada sampel yang sama. Contoh judul penelitian tadi, perbedaan penerapan 4 metode pembelajaran dalam meningkatkan nilai mata kuliah epidemiologi.
Hipotesisnya, H0 tidak ada perbedaan penerapan 4 metode pembelajaran dalam meningkatkan nilai mata kuliah epidemiologi. HA-nya, ada perbedaan penerapan 4 metode pembelajaran dalam meningkatkan nilai mata kuliah epidemiologi. Ini datanya. Kita contohkan, kita menggunakan 12 sampel mahasiswa yang diberikan 4 perlakuan yang berbeda. Jadi seorang mahasiswa mendapatkan 4 perlakuan yang berbeda, di mana perlakuannya yang pertama tadi ada metode pertama, metode kedua, metode ketiga, metode keempat, dari mulai ceramah, diskusi, discovery learning maupun studi kasus. Kemudian dinilai hasilnya. Kalau 0 ini artinya nilainya tidak meningkat, 1 nilainya meningkat, 0 tidak meningkat, 1 meningkat. Seperti itu. Pada mahasiswa sampel pertama, metode 1 nilainya tidak meningkat. Metode 2 nilainya meningkat, metode 3 tidak meningkat, metode 4 juga tidak meningkat. Kemudian sampel kedua, metode 1 tidak meningkat, 2 meningkat, 3 meningkat, 4 meningkat, dan seterusnya. Gitu. Nah, kita lihat di sini LI ini menunjukkan bahwa di mana dia meningkat, ada berapa jumlah metode di mana sampel tersebut mengalami peningkatan. Ternyata pada mahasiswa pertama atau sampel pertama, dia hanya meningkat pada 1 metode pembelajaran atau 1 perlakuan saja. Pada sampel kedua meningkat pada 3 metode perlakuan, sampel ketiga meningkat pada 4 perlakuan, dan seterusnya. Untuk LI kuadrat, ini adalah LI dikuadratkan, berarti 1 dikuadratkan hasilnya sama, 1, 3 dikuadratkan menjadi 9, 4 dikuadratkan 16, ini 1 dikuadratkan tetap 1, dan seterusnya. Terus bagaimana dengan nilai GJ? Nilai GJ ini adalah nilai tiap metode. Jadi penilaian untuk tiap metode. Apakah metode ini hasilnya mampu meningkatkan nilai tiap-tiap siswa atau tidak? Kita lihat untuk metode yang pertama, dari 12 siswa ternyata hanya 4 yang mengalami peningkatan. Dari 12 sampel atau mahasiswa, ada 6 yang mengalami peningkatan nilai. Metode 3, dari 12 sampel ada 6 yang mengalami peningkatan nilai, sedangkan metode yang keempat, dari 12 sampel ada 7 yang mengalami peningkatan nilai. Nah, dari hasil ini kemudian kita mencari perbedaan. Apakah ada perbedaan dari metode 1, 2, 3, dan 4 melalui uji statistik Cochrane? Kalau dari penglihatan kita ada yang sama, yaitu metode 2 dan 3, ada juga yang berbeda dari metode 4 dan metode 1. Tetapi apakah dengan menggunakan uji statistik hasilnya sama atau berbeda, maka kita lihat nanti. Kemudian dari LI ini kita juga dapat mendapatkan rumus sigma LI dengan cara menjumlahkan semua nilai LI ini. Kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 23. Untuk sigma LI kuadrat, kita jumlahkan hasil dari LI kuadrat dari mulai angka 1, 9, 16, dan seterusnya, hasilnya adalah 57. Dari hasil ini nanti kita bisa mencari nilai hitung dari uji Cochrane. Nah, ini adalah caranya. Rumusnya ini tadi, kita masukkan, K ini adalah jumlah perlakuan. Kita tahu ada 4 perlakuan. Yang pertama ada studi kasus, ceramah, diskusi, dan discovery learning. Jadi kita masukkan di sini 4 dikurangi 1, min 1. Kemudian K lagi 4, sigma GJ kuadrat. Kita dapatkan tadi di mana nilai GJ-nya tadi untuk metode 1 adalah 4 dikuadratkan, metode 2 6 dikuadratkan, metode 3 6 kuadrat, 7 kuadrat. Dari mana itu, Bu? Ini 4, 6, 6, 7. Nah, kemudian dikurangi sigma LI. LI, mana sigma LI? 23. Sigma LI 23 baru dikuadratkan. Dibagi
K lagi 4, sigma LI 23 dikurangi sigma LI kuadrat. Sigma LI kuadrat 57. Kemudian 4 dikurangi 1, 3. Kemudian ini dikuadratkan terlebih dahulu. Setelah itu ini dikuadratkan hasilnya 529. Ini 4 kali 23 92 dikurangi 57. Hasilnya adalah 3. Ini dikalikan ini ditambahkan terlebih dahulu, kemudian dikali 4. Hasilnya 548 dikurangi 529. Hasilnya adalah 19 dikalikan 3, 57. Dibagi 92 kurangi 57, 35. Q hitung adalah 1,629. Kemudian nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai X kuadrat tabel, di mana X kuadrat tabel tadi didapatkan dari nilai degree of freedom-nya K-1, K-nya adalah 4 dikurangi 1, 3, dikurangi 1, 4 kurangi 1 menjadi 3. Kemudian alfanya 0,05. Hasilnya adalah 7,81. X kuadrat hitung, X kuadrat tabel 7,81. Jadi ini DK-nya 3, alfanya 0,05, X kuadrat tabel 7,81, Q hitung 1,629. Jadi Q hitung 1,629 kurang dari X kuadrat tabel 7,81. Kesimpulannya H0 diterima. Nah, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan pada penerapan 4 metode pembelajaran dalam meningkatkan nilai mata kuliah epidemiologi. Apakah ini hasilnya sama dengan menggunakan uji SPSS? Kita lihat selanjutnya. Jadi diingat-ingat ya, hasilnya H0 diterima. Apakah sama atau tidak? Kita lihat. Cara SPSS. Buka aplikasi SPSS Anda. Kemudian pada variable view kita tuliskan metode _1, _2, _3 dan _4. Jadi jangan dispasi. Kalau dispasi nanti tidak bisa dituliskan. Setelah kita tuliskan type-nya numerik, width-nya ini terserah, lebar kolom, desimalnya kita tulis 0 saja. Kemudian pada value nanti kita tuliskan 0 tidak meningkat, 1 meningkat, di add. Missing none, kolomnya tuliskan sesuai lebar kolom. Kemudian measure-nya, karena kita menggunakan kategorinya skala data nominal, maka kita tuliskan nominal. Selanjutnya tadi 1 meningkat, add, 0 tidak meningkat, add. Oke. Setelah itu kita buka data view. Di data view kita masukkan angka-angkanya. Ada 12 sampel, masukkan. Metode 1 0010010000110 sesuai dengan tabel yang saya tunjukkan tadi. Metode 2, metode 3 dan metode 4. Ini kok kosong, Bu? Ini membacanya apakah meningkat atau tidak meningkat? Kita bisa klik tombol ini. Nah, ini jadinya. 0 tadi tidak meningkat, 1 meningkat. Nah, setelah itu kita lakukan uji statistiknya dengan analyze, klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, dan key related sample. Kenapa key related sample? Karena kita mencari uji perbedaan pada sampel yang berpasangan lebih dari 2 kelompok. Setelah itu kita masukkan semua metode 1, 2, 3, 4 ke tes variable list, tes variabel, kemudian langsung oke. Di sini centang Cochrane. Oke. Hasilnya adalah seperti ini. Ini hasilnya sama ya. Jadi 1,629. Untuk p-value-nya 0,653. Jadi ini hitungnya sama, p-value-nya 0,653 yaitu lebih besar dari alfa. Artinya H0 diterima. Jadi hasilnya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan pada penerapan 4 metode pembelajaran dalam meningkatkan nilai mata kuliah epidemiologi. Hasil dari penghitungan manual sama dengan hasil penghitungan SPSS. Sekian untuk materi uji Cochrane. Terima kasih. Selamat
memperhatikan dan menganalisis kembali dan